Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan kepada para tetuha, para sesepuh Majelis Ta'lim Al-Mubarak yang hadir, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, sahibul bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung ke istiqomahan pelajaran kita sampai halaman 137, Babul Khumasi, bab 5 atau bab yang menjelaskan tentang 5 perkara. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Khumasi, bab yang menjelaskan 5 perkara. 27 makalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan sahabat, masing-masing mengandung 5 butir nasihat. Bab ini memuat 27 nasihat yang terdiri atas 6 buah hadis dan 27 buah hadis athar. Maksudnya atharnya adalah kalamnya para sahabat. Makalah atau maqalah pertama, Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khamsatan khasira khamsatan. Man istakhaffa bil ulama'i khasirat dina. Wa man istakhaffa bil umara'i khasirat dunya. Wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi'ah. Wa man istakhaffa bil aqriba'i khasiral mawaddata. Wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah. Artinya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meremehkan 5 golongan manusia, maka ia akan rugi dalam 5 hal. Yaitu A, atau yang pertama, barang siapa meremehkan ulama, maka ia rugi dalam urusan agama. Nah, betul, artinya meremehkan ulama ini tidak mau memanfaatkan ilmunya ulama. Nah, bahasa lainnya tidak mau belajar ilmu agama kepada ulama, maka dia pasti akan menjadi bodoh. Ya. Nah, berarti dia akan mengalami kerugian dalam urusan dunianya. Nah, jelas ada ulama, ada tuan guru, ada kiai, ada ustadz, kita tidak mau belajar ilmu agama, padahal hari-hari kita dituntut untuk menjalankan agama, salah satunya sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mau belajar ilmunya, nah pasti luput jadinya. Yang terjadi ibadah kita banyak salahnya. Yang efeknya kalau banyak salah berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rugi, karena pemegang wasilah keagamaan itu berada di tangan ulama. Jadi kalau kita tidak mengagungkan mereka, memanfaatkan mereka dalam arti kata belajar tadi itu, kita remehkan, tidak penting, istilahnya
Nah, dia rugi dalam urusan agama. Tidak bisa dipungkiri itu. Bahkan kalau yang didukung dengan hadis lain itu yang apa? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kelak kata Rasul akan datang satu zaman, satu masa di mana umatku itu yafirruna minal ulama, berlari dari ulama, wal fuqaha, dan orang-orang yang faham agama, fikih, orang-orang fakih. Artinya berlari ini memang tidak mau belajar ilmu agama tadi, nah, kepada ulamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Fayabtalihimullahu bitsalasi baliyat. Allah akan beri dia cobaan hidup dengan 3 bentuk cobaan. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan dari hasil usahanya. Ya, usaha apa aja yang dia geluti itu tidak berkah gitu. Wasallatahum sultanan zalima. Cobaan kedua yang Allah berikan adalah dia diberi pemimpin yang zalim. Nah, yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia maksudnya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Itu yang dikhawatirkan kalau menjauhkan diri dari ulama. Ya, jadi maksudnya tidak mau nuntut ilmu agama. Makanya sesusah-susahnya kita, maksudnya itu adalah serepot-repotnya kelihatan hari-hari, sesibuk-sibuk apapun, harus diluangkan waktu. Kalau bahasa Bagus kumpul itu seminggu sekali harus hadir di majelis. Yang majelis itu kita rasakan seperti pelajaran kita dahulu di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang sudah diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa kita mendapatkan ilmu yang nafi', yang manfaat di majelis itu. Apa ciri-cirinya? Menggugah ibadah supaya lebih bersemangat. Nah, jadi ciri-ciri majelis itu dirasakan. Atau sekurang-kurangnya menyadarkan kita dengan sifat kehambaan kita. Jadi mengenal diri gitu istilahnya. Nah, atau di majelis itu menjadikan kita tersadarkan, terbersihkan daripada penyakit-penyakit hati kita. Yang dahulu mungkin kita masih ada bahasa sombong, dengan berkat majelis itu berubah menjadi tawadhu. Dulunya pemalar berubah jadi dermawan, dulunya pemarah menjadi pemaaf, dulunya sibuk ngurusin ngejar urusan dunia, ambisi gitu. Sekarang tidak, tapi lagi sibuk memprioritaskan urusan akhirat. Nah, kalau kita ketemu majelis semacam itu jelas majelis nafi namanya. Nah, tetap istiqomahkan. Jangan cari majelis yang pas kira-kira masuk di situ jadi semangat ngejar dunia, jadi semangat ngejar jabatan kedudukan, luput berarti. Ya. Majelis masuk di situ biasanya awak mandang orang nih mulia, orang nih bersih. Sekali masuk ke majelis itu jadi awak bersombong, malah awak aja merasa paling harap, yang lain salah semuanya. Awak yang jadi ahli surga, yang lain kayaknya ahli neraka karena salah kan ini. Kalian tuh nuntut ilmu kulit, cuman kami lebih dalam intinya. Nah, itu berarti ada yang konslet di situ. Ya. Nah, itu harus difahami. Nah, kemudian yang B atau yang kedua, barang siapa meremehkan terhadap pemerintah, tentu ia rugi dalam urusan dunia. Karena tidak bisa dipungkiri urusan kedunia ini dipegang oleh pemerintah memang. Jadi yang bagus itu silahkan kita berhubungan dengan pemerintah sekira-kira bisa menjadi fasilitas untuk kemaslahatan kehidupan dunia kita. Yang penting jangan sampai melalaikan. Nah, cukup kita memudahkan, kan dunia ini tidak boleh ditinggal lalu-lalu, berikungan tidak, tapi ambil. Allah sendiri sudah menyatakan dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minat dunia, jangan kau lupakan bahagianmu di dunia, karena hidupnya di dunia berarti tidak boleh kita tinggalkan lalu-lalu. Yang bagus sifat orang mukmin adalah ambilnya dunia, dimainkannya untuk kepentingan akhirat. Jadi dunia itu dia pemain, tetapi digunakan untuk fasilitas kehidupan akhiratnya. Istilahnya seperti itu. Ya, apa saja duit. Duit kan kita baca di dunia itu di intinya di situ. Nah, tapi duit dimainkan. Kayak baca majelis. Kalau tidak ada pakai duit macam mana? Ayah kan sampai nanya dia kan wadai, kopi segala macam. Pakai dunia kan istilahnya. Tapi karena dia menjadi fasilitas tadi,
Alhamdulillah. Nah, macam mana duit digunakan untuk fasilitas-fasilitas keagamaan. Atau pintar namanya, cerdik. Kemudian, barang siapa yang C atau yang ketiga, barang siapa meremehkan terhadap tetangga, tentu dia rugi di dalam urusan yang bermanfaat di masyarakat. Jelaslah. Kita tidak tapi peduli sama tetangga kita. Coba kita bikin acara, orang tidak peduli juga sama kita. Akhirnya yang luput kan kita dewek. Nah, logikanya macam acara pengantenan, ya kan? Itu masih akan melibatkan tetangga. Kapan-kapan kita sakit, siapa yang bakal bantu kita carikan ambulan segala macam. Kalau kita kematian pun siapa yang berdahulu yang sibuk? Pasti tetangga. Nah, cuman itu tadi, bergaul dengan tetangga ini kayak macam mana ya? Ya, terlalu sering jangan juga, terlalu jarang jangan juga, sedang-sedang saja. Jadi bergaulah yang sekira-kira di pergaulan itu jelas mendatangkan manfaat. Kalau terlalu sering berkumpul itu membuang-buang waktu ngarannya. Nanti yang terjadi cuma berkelakar, cuma sekedar berkisah-kisah, ujung itu nyambati orang. Payah kita nak bisa istiqomah habis ibadah. Orang banyak bergaul di pasti kan tak akan bisa melakukan istiqomah tuh. Tak bisa. Ya. Makanya ada bahasa kholwat dalam ilmu suluk itu. Artinya kholwat itu memang harus menyendiri, tinggalkan semuanya. Kawan pun nanti akan ditinggalkan untuk memperbaguskan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hobi berkumpul macam mana nak istiqomah? Wiritan pun bisa betul-betul tertinggal gara-gara sibuk keasikan berkumpul tadi. Jadi diukur maksudnya begitu. Kemudian yang D atau yang keempat, barang siapa meremehkan terhadap kaum kerabat, tentu ia rugi dalam urusan kasih sayang antara mereka. Ya jelas kalau kita tidak tapi peduli sama kerabat kita, kita akan kurang dalam urusan berkasih sayang. Ya. Nah, tapi kalau kita baik itu terasa. Ya seakan-akan kan kalau kita dengan sanak kerabat kita nih akrab, bagus hubungan. Nah, seperti kayak kita bikin acara tadi, nampak kumpul semuanya, nampak kemana-mana pun silaturahim, nampak kekeluargaannya. Tapi kalau tidak peduli macam itu, ya kerabat itu kayak jadi orang lain sepertinya. Tolong menolong pun, andaikan ibaratnya kita dapat masalah pun mereka nak nolong kita pun, ya bebaya ada. Nah, tapi kalau kita sangat kuat, apalagi sering menjalin silaturahim, itu terjalin dengan kuat. Kalau kita ada apa-apa banyak berjurut yang bantu, yang nolong-nolong itu. Nah, kemudian yang E atau yang kelima, yang terakhir, barang siapa meremehkan terhadap anggota keluarganya, tentu ia rugi dalam urusan kehidupan sehari-hari yang baik. Filti bil ma'isyah, kehidupan sehari ini, mas kalau ma'isyah ini biasa urusannya urusan penghidupan. Ya. Siapa yang meremehkan keluarga, dia rugi dalam urusan penghidupan sehari-hari. Wallahu alam pastinya macam mana penjelasannya. Ya mungkin seakan-akan kalau kita meremehkan keluarga nih, ma'isyah kita nih atau pencaharian kita biasanya agak payah. Ya, keluarga, kalau ibarat keluarga tuh bisalah diarahkan kalau suami itu istrinya. Nah, kalau ibarat abah, mama itu berarti anaknya. Jangan meremeh-remehkan mereka. Kadang butuh keterbukaan rezeki. Seorang suami itu bisa terjadi berkat istrinya. Makanya sudah sering kita singgung, dua laki bini itu hendaklah saling bantu-membantu. Actionnya, pekerjaannya ada pada diri suami yang bekerja, tetapi kelancarannya itu ditopang oleh istri. Nah, macam mana caranya? Mungkin istri rajin berzikir, kan suami sudah capek gitu. Nah, mungkin istri yang baca suratul waqiah di malam harinya, ibaratnya gitu. Istri yang melakukan melakukan sholat duhanya, ibaratnya macam itu. Jadi kalau dua-duanya bekerja sama, insya Allah ma'isyahnya nyaman. Itu zahirnya ya. Nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau umpama sudah berjalan dua-duanya namun hidup tetap susah, nah itu berarti ada hikmah yang tersimpan di balik itu. Jangan-jangan Allah Ta'ala berkeinginan untuk menggugurkan dosa kita. Atau mungkin kalau tidak merasa tidak punya dosa, ya mungkin Allah akan mengangkat derajat kita dengan susahnya ma'isyah itu.
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain sebagai berikut. Walladzi nafsi biyadih la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini tidak spesifik. Ini menjelaskan yang ke tetangga tadi nih. Yang C atau yang nomor 3. Ini. Demi zat Allah, maksudnya demi Allah, yang diriku ada di dalam kekuasaannya. Tidaklah beriman seorang hamba sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi seakan-akan apa yang kita suka pada diri kita, maka harus kita suka juga pada tetangga kita. Apa yang kita tidak suka pada diri kita, maka jangan diperlakukan juga kepada tetangga. Makanya ulama itu sampai ada yang meneliti, kalau kita mau jujur, niscaya kita tidak akan mampu memenuhi hak-hak tetangga itu. Banyak hak tetangga itu yang tidak bisa kita penuhi. Contoh mudah aja pada kasus lebaran aja. Pasti kita tidak bisa mengunjungi semua tetangga. Padahal kan rumah tetangga itu 40-40. Kalau kita buru-buru 45 aja kadang tidak kita datangi dari rumah kita. Nah, jadi kita kena. Akhirnya disitulah ulama memberikan masukan supaya kita sering-sering memintakan ampunan. Kalau berdoa memintakan ampunan tuh mintakan juga untuk tetangga. Atau sekurang-kurangnya pakai bahasa yang sifatnya umum. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Karena mereka punya hak yang menjadi kewajiban kita untuk ditunaikan. Namun kita tidak bisa menunaikan itu. Akhirnya daripada nanti mereka nuntut di akhirat, kita mintakan ampunan supaya permintaan ampunan yang sering kita panjatkan, terutama habis setiap sholat 5 waktu, itu paling tidak bisa nanti digunakan untuk membayar di saat tetangga itu menuntut. Atau siapapun lah selain tetangga yang mereka itu punya hak, yang kita punya kewajiban. Begitu pula sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu sebagai berikut. Innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jaru su'in yu'dhihi fayasbiru ala adzahu wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullah bihayatin aw mautin. Rawahu Al-Bukhari. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang mempunyai tetangga yang jelek. Ya, jelek ini maksudnya buruk perangai. Yang suka menyakiti, bukannya jelek mukanya gitu ya. Yang suka menyakiti. Lalu ia bersabar terhadap sesuatu yang menyakitinya. Dan ia berbuat baik karena Allah, sehingga Allah memberikan kecukupan kepada dirinya dengan rahmat dan ridhonya di waktu ia hidup atau mati. Nah, intinya bersabar. Ya, misalnya kita punya tetangga nih hobi nyetil musik yang suaranya menggelegar. Nah, apalagi awak lagi capek-capek, waktunya nak istirahat ibaratnya. Ya. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Kita nak negur kita payah. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya bersabar, doakan tetangga itu, mudah-mudahan dia diberi Allah kesadaran. Istilahnya gitu. Itu ujian ya bagi kita. Kalau ulama bahari itu ya macam itu memang. Ada yang sampai menahan kesabaran itu puluhan tahun. Ya, puluhan tahun menahan beban. Jadi seakan-akan macam tidak ada masalah apa-apa. Itu hebatnya. Karena itu sudah terpandang bahwa hakikat datangnya gangguan itu bukan dari tetangga, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada makhluk ini, termasuklah tetangga itu adalah makhluk yang bisa berbuat sendiri. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Zahir cuma tetangga, hakikatnya itu Allah yang punya gawi, sengaja nak menguji kita. Nah, kalau kita happy aja berarti kita tinggi itu derajat, ya. Karena ujian. Tapi kalau kita seakan-akan berdendam, awas kau nanti satu saat kau akan kubikin parah lagi daripada itu. Ibarat, nah berarti kita punya watak hikdu pendendam. Berarti masih ada penyakit gitu nah maksudnya.
Nah, andaikan memang kita tidak tahan, ya mungkin kita bisa minta tolong melalui wasilah yang bisa memberikan teguran-teguran kepada tetangga tadi, siapa misalnya RT, ya, dan lain sebagainya, atau orang tuanya kah memadahi, ternyata dia sibuk kalau ngurusi aku pula. Nah, berarti dia memang sudah kayak gitu akhlaknya. Jadi kita harus nampilkan akhlak kita, dia nampilkan akhlak dia yang buruk tuh. Ujung-ujungnya bakal kena batu lah kayak begitu tuh biasanya. Ya. Kemudian makalah kedua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba. Wa yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura. Wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba. Wa yuhibbuna al-ayala wa yansawna al-hura. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna allaha hum minni bara'un wa ana minhum bari'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku, kayaknya masa kita sekarang lah nih, di mana masa itu mereka mencintai, maksudnya di masa itu mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 hal yang lain. Jadi kalau kita renungkan kayaknya di masa kita nih, yaitu A atau pertama, mereka mencintai dunia dan melupakan amal untuk kehidupan akhirat. Nah, bisa kita rasakan kan? Yang B atau yang kedua, mereka mencintai gedung yang megah dan melupakan pintu kubur atau kuburnya. Jadi mestinya kalau dia berpikir dengan keindahan rumah yang ada di dunia, mestinya mereka harus memikirkan juga keindahan rumahnya ada di alam kubur, tempatnya di alam kubur. Memang kubur kayak gitulah, tidak bisa lagi diperindah-perindah, maksudnya isi dalamnya, ya. Nah, akan bisa kita jadikan kubur kita menjadi seperti raudhatun min riyadil jinan, satu taman daripada taman-taman surga. Itu yang seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, masuk ke kuburnya, beliau gali kubur tuh, beliau masui sering-sering. Apa yang beliau gawe di situ? Baca Quran. Sehingga sampai dikatakan dalam seumur hidup beliau baca Quran di dalam kubur tuh 7.000 kali khatam. Wah, itu cerdas seperti itu Bobini, ya. Nah, kalau kita payah, memang amalan-amalan yunawirul kubro itu banyak, ya. Amalan yang bisa menerangi kubur itu banyak. Salah satunya tadi itu. Secara umum aja, segala amal yang soleh-soleh itu insya Allah akan bisa menerangi kubur. Nah, ada yang merutinkan baca surah Al-Mulk, Tabarok saban malam, ada yang penerang kubur tuh berbakti kepada kedua orang tua, ada juga. Ada yang sedekah, ada juga. Ada yang sholawat, ada juga. Banyak. Jadi intinya sekarang ini, asal diberi Allah kesempatan bisa melakukan amal ketaatan apapun, laksanakan dengan pertolongan Allah. Nah, kemudian yang C atau yang ketiga, mereka mencintai harta dan lupa akan pertanggungjawabannya atau hisabnya. Mau berharta banyak, tapi kepengen hisabnya ringan, apalagi mau kepengen tidak dihisab. Itu namanya angan-angan belaka, angan-angan kosong, ya. Mana maulah, semuanya pasti risiko. Sama kayak orang berdoa, ya Allah jadikanlah aku kekasihmu, berarti dia minta jadi wali. Lah konsekuensi orang yang berani doa minta jadi wali, itu berarti dia harus sanggup menahan bala. Karena tidak ada yang menahan bala nih kecuali para wali. Jadi itu resikonya, istilahnya begitu. Sama kayak orang minta naik jabatan tinggi, berani ngambil jabatan tinggi, itu berarti dia akan berani menghadapi segala macam tanggung jawab permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Nah, jangan menghayal-hayal ibaratnya nak jadi pemimpin cuma nak dapat fasilitasnya aja, nak dapat kemewahannya aja, nak dapat duitnya aja, tetapi urusan beban tanggung jawabnya tidak mau ditanggung. Nah, itu macam mana kita nak nyambatnya? Ya, tidak bisa. Harus disesuaikan dengan kadar
Al ajru biqadri ta'ab, balasan disesuaikan dengan kadar kesulitannya begitu. Jadi kalau berani punya harta banyak, ya berarti harus berani bertanggung jawab untuk dihisap. Dari mana datangnya, kemana membelanjakan, kan gitu. Yang D atau yang keempat, mereka mencintai keluarga dan melupakan bidadari, calon istrinya yang sangat cantik. Artinya sebenarnya kadang-kadang orang terlalu keasikan kumpul sama keluarganya, lupa untuk beramal. Padahal kalau dia banyak beramal, itu kan tentu kehidupan dia akan nyaman di akhirat, masuk surga, dapat balasan bidadari. Jadi dengan keluarga keasikan bermain-main, bersenda gurau, tapi itu tadi lupa beramal sehingga tidak mendapatkan bidadari di surga. Ini untuk laki-laki lah bidadari ya. Kalau bebini kan percuma juga gitu dikasih bidadari. Untuk apa juga? Nah sebagai emangnya LGBT di surga kan tidak ada kan? Ya tentu dikehendaki sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Kalau bebini kan tidak pernah ditawari bidadari gitu. Yang ada dia harta, kemewahan. Nah, itu karena memang cetakannya memang seperti itu di dunianya. Dia lebih mencintai harta benda sebenarnya kalau perempuan itu. Makanya dia tidak pandang bulu muka orang kayak bentungan beduk pun asal berduit. Itu pokoknya diincar kawan lah. Nah, makanya kan kita banyak menyaksikan keanehan-keanehan yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Iya. Lain beda sama laki-laki. Yang laki tidak ada mikir pula urusan itu. Pokoknya asal bebini cantik, iyalah tuh. Tidak peduli dia orang yang susah atau tidak ada peduli dia. Nah, karena memang puncak syahwatnya laki-laki itu ada di diri bebini itu, itulah maksudnya. Kemudian yang ke E atau yang kelima, mereka mencintai dirinya sendiri dan melupakan Allah. Ya, maksudnya syahwatnya dia. Mereka itu jauh dariku dan aku jauh darinya. Artinya ketika ada kepentingan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih banyak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Itu kita tidak bisa memungkiri juga, kita ngaku yang sedemikian itu. Artinya kalau ada kepentingan tadi beradu antara kepentingan diri kita dengan kepentingan Allah, kebanyakan kepentingan Allah kita kalahkan. Ya, karena sudah macam itu pangkaannya kita ngaku salah ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa diberi Allah pertolongan untuk memperbaiki kesalahan kita itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Nah, makalah ketiga, wallahu alam bissawab. Saya ikut aja. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.